Baik, sekarang kita kasih kesempatan sudah hadir di sini Teh Virgi Aulia untuk bertanya sama AA, silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Tezi, jemaah sekalian, perkenalkan nama saya Virgi Aulia. Jadi Ustadz, di usia 16 tahun saya pernah mengalami satu kejadian yang dikenal orang-orang dengan istilah mati suri. Kejadian ini terjadi setelah 3 tahun sebelumnya saya didiagnosa suatu penyakit kelainan tulang dan ini berdampak ke seharian saya termasuk ke fisik, mental dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi di usia 16 tahun. Saya melewati 2 tahap operasi dengan durasi belasan jam dan setelah itu saya koma 4 hari di ICU. Dan ketika sudah ada progres yang membaik, saya dipindahkan ke ruang rawat. Sampai di ruang rawat, ada satu momen ketika saya bangun, saya melihat orang-orang itu, orang tua saya, keluarga besar dan beberapa orang penunggu pasien lainnya itu berkeliling di sekitar tempat tidur. Mereka ngaji di situ, Pak Ustadz. Ketika saya bangun, itu posisi saya duduk di tempat tidur, saya panggil ibu saya, Bu, gitu. Tapi ibu saya nggak noleh, nggak bereaksi apa-apa. Orang-orang pun tetap khusyuk aja gitu, mereka mengaji. Akhirnya saya mulai bingung gitu, kenapa orang-orang nggak melihat saya bangun? Sampai akhirnya ada di satu titik saya noleh ke belakang gitu, saya lihat saya masih tidur. Apa hikmah yang saya dapat? Karena setelah kejadian itu gelap semuanya, saya tersadarkan, betul-betul tersadarkan setelah melewati masa-masa koma itu dalam keadaan tubuh saya sudah basah berkeringat dan saya qadarullah lumpuh total. Saat itu saya hanya bisa mengedipkan mata saja. Tapi alhamdulillah orang tua saya sangat bersyukur saya bisa betul-betul pulih kesadarannya. Setelah perjuangan bertahun-tahun, terutama mungkin doa ibu saya, Masya Allah, Allah kembalikan keadaan saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Bunda, setiap di antara kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Kata Nabi, siapakah orang yang paling cerdas dalam hidupnya adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kenapa kita bertakziah, ziarah kubur? Salah satu hikmahnya adalah agar kita ingat bahwa kita pun juga akan menyusulnya, betul? Akan juga tinggal di situ, akan kembali ke situ. Kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Maka kalau Mbak Firzi bertanya, apa hikmah? Kenapa saya kayak ngalamin gak sadar diri? Atau mungkin tadi beliau bercerita seperti mati suri misalnya. Atau walaupun kalau AA ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita tuh pernah ngalamin mati sejenak. Waktu tidur, betul? Kita kan mengistirahatkan tubuh, mengistirahatkan diri kita. Maka dalam doa sebelum tidur apa yang kita baca? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau yang menghidupkan aku. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, Engkau pun yang mematikan aku. Maka waktu malam kita tidur, hakikatnya kita itu apa? Mati, istirahat. Dan kita bangun paginya, kita doa lagi.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau mematikan kami. Dan kepadamulah kami kembali ya Allah. Maka ini hikmah satu, ingat kita semua pasti akan mati. Betul? Ada 3 misteri kematian. 1, waktu kematian, tidak ada yang tahu. 2, tempat kematian, tidak ada yang tahu. Dan yang ketiga, sebab kematian, tidak ada yang tahu. Yang jelas kita semua pasti akan mati. Yang kedua, hikmahnya apa? Setelah aku mendapatkan kejadian tadi, hikmahnya agar kita hidupnya lebih baik, betul? Dan yang ketiga, hikmahnya adalah untuk banyak bertobat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Bunda. Iya, A. Punya dosa apa enggak? Banyak. Bunda masih dikasih kesempatan bertemu Ramadan. Bunda masih dikasih kesempatan punya umur. Jangan-jangan karena Allah tahu Bunda teh banyak dosa. Betul? Agar Bunda banyak minta ampun sama Allah. Banyak bertobat sama Allah atas setiap dosa yang pernah Bunda lakukan. Tidak ada yang sia-sia dalam doa. Setiap doa yang kita langitkan tidak akan kembali dengan kehampaan. Pasti akan kembali dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ketika takdir memisahkan, cukuplah doa yang menyatukan. Kalau tidak di dunia, insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menguji kami di luar batas kemampuan kami. Ya Allah, angkat kesulitan kami ya Allah. Tunjukkan jalan keluar terbaik atas setiap masalah yang kami hadapi ya Allah. Jika dunia ini terasa berat untuk kami, cukuplah nanti akhirat sebagai jawaban terbaik dari setiap kesulitan kami. Ya Allah, tolong kami, bantu kami, temani kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ketika takdir menulis kisah perpisahan, biarkan doa menjadi benang halus yang menghubungkan jiwa, menenun harap di balik luka, dan menguatkan hati yang percaya pada rencananya. Insya Allah. Saya Zizi Syahab pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan hatimu.